Kita akan membahasnya bersama dengan Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas, dan juga Heri Firmansyah, pengamat hukum pidana. Kita ke Mbak Pungki terlebih dahulu. Selamat siang Mbak Pungki. Ini hingga saat ini polisi masih belum saja menangkap tersangka. Sebenarnya mengapa polisi begitu perlahan atau hati-hati untuk menangkap tersangka ini, Mbak? Ya, kalau yang dalam 2 hari ini memang polisi sudah melakukan tindakan tegas gitu ya. Artinya sudah penegakan hukum memang benar-benar dijalankan dan ya siap-siap saja gitu ya, si pelaku ini mesti harus bisa segera ditemukan karena memang setelah dinyatakan lengkap P21 pada Januari 2022, maka tersangka dan barang bukti mesti harus diserahkan kepada penuntut umum. Nah, tetapi ternyata si tersangka ini memang dari dulu suka bikin drama ya tampaknya ya. Saya melihat bahkan hari ini pun publik disuguhi tontonan yang dramatis, padahal sebetulnya kasusnya kasus perkosaan gitu, nggak ini sama sekali. Nggak elit sama sekali gitu. Nah, jadi saya melihat sebetulnya ini pertaruhan gitu dari aparat kepolisian. Apakah sanggup atau mampu melakukan penegakan hukum terhadap si tersangka. Jadi jangan sampai misalnya kasus ini menjadi contoh bagi yang lain ya, kasus-kasus yang lain terkait dengan kekerasan seksual, misalnya pelaku yang dalam kasus ini anaknya kiai, jadi terus kemudian bersembunyi atau berlindung di balik simbol-simbol keagamaan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengerahkan massa dan kemudian merasa bahwa yang bersangkutan ini menjadi korban atau menjadi sasaran fitnah. Padahal sebetulnya kasus ini bukan sama sekali menyerang kelompok tertentu ataupun menyerang pondok pesantren. Ini murni kasus pribadi yang dilakukan oleh tersangka terkait dengan tindak pidana, sehingga aparat kepolisian harus bertindak tegas. Nah, saya menghimbau sebetulnya kepada pelaku, jika merasa menjadi warga negara Indonesia yang baik, maka harus taat pada hukum, serahkan diri pada hukum. Anda mesti harus menyerahkan diri. Baik. Jangan sampai kita seluruh Indonesia dibuat jengkel dengan tindakan Anda, seperti itu. Oke, jadi harus bertanggung jawab jika memang merasa tidak bersalah. Betul. Harus bisa membuktikan seperti itu ya Mbak Pungki. Saya ke Mas Heri. Ya. Mas Heri, kehati-hatian pihak kepolisian dalam kasus ini apakah memang karena takut ada gesekan agama, karena ini juga melibatkan institusi pondok pesantren, begitu Mas menurut Anda? Kehati-hatian itu pada prinsipnya adalah hal yang diutamakan oleh pihak penyidik ya. Saya rasa pihak teman-teman penyidik bersikap profesional, tidak hanya melihat karena ini punya massa, dan karena kesepakatannya adalah ini tadi sudah disampaikan adalah tanggung jawab pribadi, jadi bukan bicara dalam konteks simbol-simbol lain di luar itu ya. Jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian kan pertama sudah persuasif ya, sudah diajak berbincang, berdiskusi. Itu saya rasa juga sudah hal yang memberikan kelonggaran begitu, dan memang mungkin tekanan ke publiknya besar bahwa ini harus segera dituntaskan, dan walaupun P21 kan sebenarnya masih ada asas praduga tidak bersalah ya Mbak ya, jadi dalam konteks ini masih belum ditentukan apakah orang ini memang benar melakukan satu tindak pidana atau tidak, tapi berdasarkan penyidikan kepolisian, karena sudah minimum 2 alat bukti terpenuhi, mungkin saja sudah memanggil ahli, keterangan saksi dan lain sebagainya sudah tercukupi menurut ketentuan pasal 184 KUHP, maka proses penegakan hukumnya tadi oleh Ibu Pungki disampaikan sudah berjalan gitu ya. Jadi saya juga tidak ingin teman-teman kepolisian itu nanti dimaknai bersikap seperti ini karena terlalu berhati-hati, karena memang kehati-hatian itu penting dalam konteks penegakan hukum pidana ya. Karena hukum pidana ini kan memberikan nestapa, menderitakan orang,
maka memang perlu prinsip kehati-hatiannya. Bahkan kalau bisa ada tindakan lain, sebenarnya tindakan lain yang diberikan sebagai mekanisme sanksi. Tapi karena ini kejahatan, ya diduga adalah tindak pidana, maka proses penegakan hukum pidananya berjalan. Dan saya rasa sekali lagi apa yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian sudah memenuhi secara proporsional dan profesional gitu ya. Baik, Mbak Pungki, ini langkah pertama tadi pagi yang diambil oleh pihak kepolisian adalah mengamankan sejumlah pengikut yang selama ini menolak agar tersangka ini ditangkap oleh pihak kepolisian. Mengapa ini jadi langkah awal yang dilakukan? Mengapa tidak langsung saja menangkap tersangka? Sebetulnya kalau untuk penangkapan terhadap tersangka kan memang sudah pernah dilakukan ya, beberapa hari yang lalu kalau saya tidak salah sudah diupayakan penangkapan tetapi gagal karena ada penyelamatan dari orang-orang yang mendukungnya, sehingga polisi mesti harus mengamankan pihak-pihak yang dianggap menghalang-halangi proses hukum tadi. Jadi ada tindakan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum ya, yang dilakukan oleh para pengikut si tersangka. Nah, oleh karena itu ketika polisi hendak menangkap tapi kemudian dihalang-halangi, maka yang dilakukan oleh polisi adalah menangkap orang yang menghalang-halangi itu terlebih dahulu. Nah, kemudian baru kemudian melakukan penangkapan pada yang bersangkutan. Tetapi jika tidak ada orang yang menghalang-halangi, maka bagi polisi mudah saja untuk melakukan penangkapan. Nah, upaya-upaya ini memang sudah dilakukan oleh polisi, dan polisi sangat persuasif ya kalau menurut saya ya. Karena kasus ini kan sudah dilaporkan sejak 2019, kemudian bergulir tahun 2020 diambil alih Polda Jatim karena tidak kondusif ya di Jombang, kemudian diambil alih Polda Jatim, termasuk pada rentang waktu itu si tersangka ini melakukan tindakan pengancaman, kemudian tindakan-tindakan melakukan pemaksaan kepada korban untuk mencabut, misalnya ya, mencabut laporan, diajak untuk berdamai dan sebagainya, tapi dengan jalan-jalan kekerasan gitu, dengan cara-cara kekerasan. Nah, kasus ini sempat juga bolak-balik berkas perkara, ada sampai 7 kali bolak-balik berkas perkara, sehingga menjadi perhatian kementerian dan lembaga. Jadi Kompolnas, kemudian Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Komisi Kejaksaan serta LPSK mencoba untuk melakukan pendekatan-pendekatan dan memberikan dukungan support kepada Polda Jatim, dan alhamdulillah Januari 2022 kasus ini sudah P21. Betul. Nah, tetapi ketika P21 si tersangkanya berulah lagi nih mengajukan pra-peradilan. Nah, 2 kali pra-peradilan kalah terus gitu ya. Kalah terus. Nah, oleh karena itu kemudian polisi memanggil yang bersangkutan untuk segera diserahkan tahap 2. Tetapi karena dipanggil tidak hadir-hadir juga, dan disinyalir yang bersangkutan kabur, nggak ada di tempat, kemudian polisi mengeluarkan DPO. Nah, seperti ini Mbak, jadi prosesnya memang sudah dilakukan oleh kepolisian dengan sangat hati-hati. Nah, kita sekarang sedang dihadapkan pada satu kondisi ketika ada perlawanan dari tersangka yang tidak punya itikat baik, maka yang bisa dilakukan oleh polisi tadi proses persuasi sudah cukup, maka sekarang mesti harus penegakan hukum yang sifatnya tegas. Seperti itu. Baik, Mas Heri, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Pungki bahwa kasus ini sudah dari 2019, sempat ada upaya pengancaman, bahkan peradilan berkali-kali. Apakah pada akhirnya nanti memungkinkan juga bagi tersangka ini terkena pasal berlapis? Ya, kalau kemungkinan itu kan terbuka ya, tapi kalau sudah masuk ke tahap proses penyidikan, sudah P21, biasanya jaksa akan mempertimbangkan apa yang sudah ditetapkan oleh pihak penyidik ya tangannya. Tapi kan jalinan komunikasi itu akan putus ketika P21. Nah, nanti apakah dakwaan sesuai dengan tuntutan kalau memang ini perkara ini sampai lanjut ke proses persidangan? Tentunya akan bisa berbeda, karena kalau bicara dakwaan kan sesuai dengan apa yang disampaikan di berita acara pemeriksaan ya, baik saksi maupun berita acara pemeriksaan tersangka yang bersangkutan. Tapi kalau bicara tentang tuntutan, maka akan bicara tentang fakta persidangannya seperti apa. Apakah memang terbukti atau tidak. Nah, yang bisa berbeda itu mungkin dalam hal ketika tuntutannya Mbak.
Tapi saya rasa untuk menjaga profesionalisme dan agar ini tidak menjadi kabur lagi dalam artian pemahamannya terhadap penegakan hukumnya, mungkin ke depan jaksa akan berpegang pada apa yang sudah diajukan oleh pihak penyidik. Karena kan komunikasi jaksa dengan penyidik tadi kan lewat P19 tadi kan biasa ada catatan kaki dari jaksa terkait apa yang harus kemudian dirumuskan dan dipenuhi oleh pihak penyidik. Nah, kalau pra peradilan tadi memang itu adalah hak dari seseorang tersangka, itu konstitusional sesuai dengan ketentuan pasal 77 sampai 83 KUHP ya, bahwa seseorang itu bisa mengajukan proses pra peradilan terkait dengan penetapan tersangka. Itu adalah kasus yang memang baru-baru ya, ketika ada dulu pra peradilan dari Pak Budi Gunawan ya, dan itu dimenangkan begitu, maka itu menjadi norma baru juga yang menambah katakanlah salah satu muatan dalam konteks penetapan tersangka menjadi perluasan dari objek pra peradilan. Tapi tentunya ketika ada dipersulit tadi ya untuk konsolidasi dari pihak kepolisian untuk meminta informasi, ini mungkin jadi bahan pertimbangan, apalagi kalau sampai nanti di persidangan mungkin masih dilakukan hal demikian. Baik. Ini harus diperhatikan betul oleh pihak tersangka agar tidak menambah ruwetnya persoalan ini gitu. Baik, Pak Heri, ini kan kita lihat saat ini masih ada upaya untuk menyembunyikan tersangka. Artinya ada kemungkinan kasusnya ini akan melebar. Ini lantas kedepannya seperti apa untuk pembahasan kasusnya dan bisa mengenakan siapa? Apakah orang tuanya juga bisa kena atau pengikutnya juga bisa kena atas kasus mungkin menyembunyikan tersangka ini? Ya, tentunya kita berharap proses ini hanya akan tepat pada sasarannya saja ya. Dalam artian memang pada pokok persoalan, jadi tidak melebar kemana-mana. Ya, kita berharap juga kerjasama agar polisi juga bisa melakukan menunaikan tugasnya dengan baik, standar operasional prosedurnya dilakukan. Jadi tidak perlu tadi ada penghalang-halangan dalam proses penyidikan. Tadi bahasa obstruction of justice misalnya ditemukan di tindak pidana korupsi begitu ya, menghalang-halangi proses penyidikan dan itu bisa dipidana. Nah, kalau dalam hal menyembunyikan tadi ya, itu kan berarti bisa dianggap mungkin katakanlah melakukan perlawanan kepada pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk melakukan itu. Ingat petugas kepolisian sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 ya, Bu Pungki ya, itu punya kewenangan untuk melakukan proses penyidikan dan penegakan hukum. Ini juga dari hukum pidana adalah untuk membuat tertib masyarakat. Jadi yang perlu kita sampaikan, jangan sampai ada upaya untuk melakukan hal tadi, karena bisa saja itu menjadi pertimbangan kepolisian untuk kemudian menambah jumlah tersangkanya tadi. Ini yang kita tidak inginkan gitu kan. Jadi tadi saya katakan agar polisi bisa fokus pada urusan awalnya saja gitu. Baik, saya ke Mbak Pungki. Mbak Pungki, jika pada akhirnya hari ini polisi juga belum berhasil menangkap pelaku pelecehan seksual ini, bagaimana tanggapan Anda dan kedepannya apa langkah yang harus diambil cepat oleh pihak kepolisian? Ya, betul. Diharapkan sih memang hari ini berhasil ya. Setidaknya kan sudah ada banyak pasukan yang diturunkan, terus kemudian approach, negosiasi dengan pihak ayah dari si tersangka juga sudah dilakukan. Kami berharap akan berjalan dengan lancar gitu ya. Hari ini bisa menyerahkan diri. Saya berharap sih menyerahkan diri ya. Ketimbang kalau ditangkap itu nanti kan represivitasnya kan tinggi. Nah, kalau menyerahkan diri maka dia akan diperlakukan dengan baik-baik. Nah, kami berharap yang bersangkutan menyerahkan diri. Kami juga berharap jangan ada lagi yang melindungi atau menutup-nutupi dan melawan petugas gitu ya. Biarkan hukum ini berjalan. Dan kalau nanti merasa bahwa wah saya difitnah atau saya dikriminalkan, mohon bisa dibuktikan di sidang pengadilan gitu. Karena negara kita negara hukum, semua orang sama di hadapan hukum, sehingga semua harus sesuai taat pada proses hukum. Nah, jika hari ini misalnya tidak bisa ditangkap, maka polisi pasti akan melakukan evaluasi terhadap operasi hari ini ya. Nah, kemudian
kemudian akan dilakukan lagi operasi penegakan hukum dalam waktu yang singkat saya kira. Dan polisi juga punya misalnya sarana prasarana untuk memantau yang bersangkutan berada di mana, sehingga pasti akan bisa ditangkap kalau yang bersangkutan masih coba-coba mangkir. Nah, akan lebih terhormat sebetulnya kalau tersangka ini menyerahkan diri, karena ini memang proses hukum murni, tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah yang lain, seperti itu. Baik, Mas Heri, untuk kasus seperti ini, apakah mungkin nantinya pihak pengadilan memberatkan hukuman tersangka karena ternyata sulit untuk dilakukan penangkapan, Mas Heri? Ya, kalau kita bicara kemungkinan kan 0,00 sekian persen juga kemungkinan ya Mas. Jadi mungkin saja, tapi kita nggak bisa memprediksi apa yang terjadi karena pasti hakim dalam memutus perkara itu pakai teori negatif minimum pembuktian kan. Kemudian dia juga akan bicara tentang konteks apakah fakta persidangannya itu bisa meyakinkan beliau bahwa orang inilah pelakunya dari suatu tindak pidana tadi berdasarkan alat bukti tadi. Nah ini kan dalam putusan pun kan ada 3 jenis putusan ya, ada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, onslag van revolving, ada putusan bebas, berarti dia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, itu bahasanya frispra, atau pemutusan pemidanaan, berarti kalau putusan pemidanaan orang ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Nah tinggal hakim nanti melihat apakah dengan alat-alat bukti, keterangan saksi, kemudian juga dengan keterangan dari kalau sudah masuk ke persidangan keterangan terdakwa itu bisa membuktikan bahwa memang orang ini yang bersalah. Jadi kenapa tadi saya katakan asas praduga tidak bersalah, tapi tentunya penyidik punya keyakinan kan bahwa orang ini memenuhi unsur kesalahan, karena dalam konteks pidana ini kan yang perlu dibuktikan perbuatan pidana sehingga ada pertanggungjawaban pidana adalah unsur kesalahannya. Baik. Nah, ini yang perlu diperlihatkan. Baik, jadi pelaku diimbau menyerahkan diri dan membuktikan jika memang dia tidak bersalah. Dan saya terakhir ke Mbak Pungki. Mbak Pungki, apakah ada saran kepada pihak kepolisian yang saat ini masih berusaha untuk bahkan masuk ke pondok pesantren menemui pihak keluarga? Ya, kami mendukung upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi tidak hanya Kompolnas, tetapi juga dari kementerian lembaga dan kemudian dari publik serta dari tokoh-tokoh agama ya. Ada dari NU, dari Muhammadiyah, dari MUI yang mendukung langkah tegas kepolisian dalam menegakkan hukum. Nah, kami berharap selain upaya penegakan hukum masih tetap digunakan upaya-upaya juga persuasif kepada ayah dari tersangka, agar ayah dari tersangka dapat secara sukarela menyerahkan anaknya kepada polisi untuk bisa diproses segera P21 tahap 2 diserahkan ke penuntut umum. Baik, itu, Mbak. Terima kasih Ibu Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas, dan juga Mas Heri Firmansyah, pengamat hukum pidana. Kita harapkan semoga ini polisi bisa segera menangkap pelaku sehingga tidak membuat heboh apalagi wilayah sekitar dan juga warga yang mengikuti kasus ini. Terima kasih, selamat siang.